Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat melakukan presentasi diskusi kelompok kita pada hari ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat sunniyah, yakninya Nabi besar Muhammad SAW. Tidak usah berlama-lama, baiklah kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Saya Mila Hidayatul Iksan dengan NIM 20031082. Saya Nadia Farah Salsabila dengan NIM 2003-1086. Dan saya sendiri Nur Aziza dengan NIM 2003-1090 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fitri Arsi, SSI, MPD. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Mila. Kepada Mila dipersilahkan. Terima kasih Saudari Aziza. Materi pertama yaitu fungsi darah. Darah seperti yang telah didefinisikan dan yang dapat dilihat adalah suatu cairan tubuh yang berwarna merah dan kental. Warna merah yang memberi ciri yang sangat khas bagi darah disebabkan oleh senyawa berwarna merah yang terdapat dalam sel-sel darah merah yang tersuspensi dalam darah. Darah merupakan komponen esensial makhluk hidup, mulai dari hewan, manusia. Darah selalu berada dalam pembuluh darah sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai pembawa oksigen, mekanisme pertahanan tubuh terhadap infeksi, dan mekanisme hemostasis, menurut Bakta tahun 2006. Darah merupakan cairan yang terdapat di dalam pembuluh darah yang memiliki fungsi mengatur keseimbangan asam dan basa, mentransportasikan oksigen, karbohidrat, dan metabolit, mengatur suhu tubuh dengan cara konduksi atau hantaran, membawa panas tubuh dari pusat produksi panas, hepar, dan otot untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir, pengaturan hormon dengan membawa dan mengantarkan dari kelenjar ke sasaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Aziza. Kepada Saudari Aziza dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi mengenai komponen darah. Darah manusia memiliki beberapa komponen penting. Komposisi dari darah tersebut bisa dilihat melalui mikroskop karena berukuran sangat kecil. Melansir dari hematologi, komponen atau komposisi darah manusia terdiri dari yang pertama ada plasma darah. Komponen darah ini berbentuk cairan bening. Plasma darah berbentuk dari campuran air, lemak, protein, dan berbagai nutrisi. Fungsi plasma darah adalah menyalurkan sel darah ke seluruh tubuh. Selain sel darah, plasma darah juga menyalurkan beragam nutrisi. Next. Yang kedua ada sel darah merah. Sel darah merah atau eritrosit memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, membawa oksigen ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida ke paru-paru. Sel darah merah memiliki bentuk bulat dan bercekung di tengahnya. Eritrosit mengandung protein yang biasa disebut hemoglobin. Hemoglobin atau Hb membuat sel darah merah berwarna merah. Hb berfungsi untuk membawa oksigen dan sebagian karbon dioksida. Sel darah merah diproduksi di sumsum tulang belakang. Komponen darah ini hanya berumur rata-rata 120 hari. Yang ketiga ada sel darah putih. Nama lain dari sel darah putih adalah leukosit. Leukosit ini berfungsi sebagai pelindung tubuh dari berbagai macam infeksi. Ibarat tentara, leukosit akan menyerang segala infeksi yang menyerang tubuh. Meskipun memiliki tugas cukup berat, sel darah putih berjumlah lebih sedikit dari sel darah merah. Sel darah putih memiliki beberapa komponen. Komponen tersebut diantaranya neutrofil, limfosit, monosit, basofil, dan eosinofil. Yang keempat ada kepingan darah. Kepingan darah atau trombosit merupakan komponen darah yang terakhir. Komponen ini memiliki ukuran yang paling kecil. Trombosit berbeda dengan sel darah merah dan putih. Trombosit merupakan fragmen sel yang berukuran kecil. Meskipun kecil, trombosit memiliki fungsi yang penting. Komponen darah ini berfungsi untuk pembekuan darah jika terjadi luka. Trombosit akan membuat benang fibrin yang berfungsi menghentikan pendarahan.
Fibrin ini juga berfungsi untuk membentuk jaringan baru. Materi yang ketiga ada transport oksigen dalam darah. Oksigen diangkut oleh plasma. Oksigen berdifusi ke dalam plasma, tidak mengalami reaksi kimia. Oksigen larut dalam plasma dan diangkut melalui pemecahan secara fisik. Jumlah yang dapat diangkut oleh plasma ini dalam keadaan normal, sangat sedikit. Di lain pihak, oksigen yang berdifusi ke sel-sel darah merah bercampur secara kimiawi dengan hemoglobin atau Hb untuk membentuk apa yang dinamakan oksihemoglobin atau oksihemoglobin HbO2. Proses pengikatan ini meningkatkan kapasitas darah untuk mengangkut oksigen sekitar 65 kali. Salah satu fungsi sel darah merah adalah mengangkut oksigen yang kebanyakan tergantung pada globular protein, yaitu hemoglobin. Hemoglobin adalah protein kompleks terdiri atas protein, globin, dan pigmen heme atau mengandung besi. Hemoglobin adalah protein yang kaya akan zat besi. Hemoglobin memiliki afinitas atau daya gabung terhadap oksigen dan dengan oksigen membentuk oksihemoglobin di dalam sel darah merah. Oksigen diangkat oleh darah ditentukan oleh banyaknya hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah. Ada lebih kurang 280 juta molekul globular protein hemoglobin, masing-masing dengan berat molekul 65.000 pada setiap sel darah merah. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia. Kepada Nadia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Nur Azizah. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudari Azizah. 4. Transport karbon dioksida dalam darah. Karbon dioksida merupakan produk limbah metabolik dari sintesis ATP. Saat sel-sel kita menghasilkan karbon dioksida, berdifusi ke dalam darah, di mana ia diangkut ke paru-paru. Beberapa karbon dioksida yang diangkut terlarut dalam plasma. Beberapa karbon dioksida yang diangkut sebagai karbaminohemoglobin. Namun, sebagian besar karbon dioksida diangkut sebagai bikarbonat. Saat darah mengalir melalui jaringan, karbon dioksida berdifusi ke dalam sel darah merah, di mana ia diubah menjadi bikarbonat. Enzim karbonat anhidrase mengkatalisis reaksi ini dalam sel darah merah, di mana karbon dioksida dan air diubah menjadi bikarbonat dan ion hidrogen. Sementara masih dalam jaringan, bikarbonat berdifusi keluar dari sel darah merah ke dalam plasma, di mana ia berfungsi sebagai penyangga pH yang sangat penting. Selain itu, ion hidrogen yang dihasilkan bersama dengan bikarbonat menyebabkan oksigen akan dibebaskan dari hemoglobin dalam jaringan kita. Hal sebaliknya terjadi pada paru-paru kita. Saat darah mengalir melalui paru-paru, bikarbonat memasuki sel darah merah, di mana ia diubah menjadi karbon dioksida. Karbon dioksida kemudian berdifusi keluar dari sel darah merah dan ke paru-paru, di mana ia akan berakhir. Selain itu, ion hidrogen dilepaskan dari hemoglobin, sehingga memungkinkan oksigen untuk mengikat hemoglobin saat darah mengalir melalui paru-paru. Transportasi karbon dioksida memiliki 3 cara, yaitu 1. Karbon dioksida terlarut dalam plasma darah membentuk asam karbonat atau H2CO3 dengan bantuan enzim karbonat anhidrase sekitar 7%. 2. Karbon dioksida terikat pada hemoglobin dan bentuk karbaminohemoglobin sekitar 23%. 3. Karbon dioksida terikat dalam gugus ion bikarbonat atau HCO3- melalui proses berantai pertukaran klorida sekitar 70%. Kelima, efek temperatur, pH, dan fosfat organik terhadap darah. Efek temperatur terhadap darah, suhu yang lebih tinggi atau panas menyebabkan pembuluh darah melebar atau membesar, sementara tubuh mencoba menurunkan suhu internalnya. Hal tersebut menyebabkan tersisanya banyak ruang kosong di arteri dan vena sehingga tekanan darah menurun. Sementara itu, suhu yang rendah menyebabkan pembuluh darah menyempit. Yang kedua, efek pH terhadap darah. Nilai pH atau potensial hidrogen adalah tolak ukur keseimbangan kadar asam dan basa dalam darah. Dilansir dari Medicine.net, pH tubuh dalam keadaan normal idealnya berkisar pada rentang netral cenderung basa, yaitu
sekitar 7,35 sampai 7,45. Kadar pH yang kurang dari 7 dikatakan bersifat asam dan jika lebih dari 7 sudah tergolong basa. Tubuh menjaga kadar pH-nya dengan bantuan ginjal dan paru-paru untuk mengatur kadar bikarbonat. Bikarbonat digunakan sebagai pelindung jika tiba-tiba pH mengalami perubahan. Setelah itu ada efek fosfor organik terhadap darah. Fosfor adalah salah satu mineral yang jumlahnya paling banyak di dalam tubuh. Di dalam tubuh, fosfor memiliki berbagai peran penting, seperti membentuk serta menguatkan jaringan tulang dan gigi, memberikan energi bagi tubuh, menghasilkan protein, serta memelihara otot, saraf, jantung, dan ginjal. Normalnya, kadar fosfat darah dalam tubuh orang berusia 18 tahun ke atas adalah 2,5 sampai 4,5 mg per dl. Sama seperti kadar zat dan mineral lainnya, kadar fosfat dalam darah idealnya harus selalu dalam batas wajar. Tidak boleh terlalu sedikit apalagi berlebihan. Sekian materi yang telah saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Kepada moderator, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada Nadia. Bisa dilihat ini sumber referensi yang kami temukan dari materi tadi. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Kalau banyak salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.